Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Azhar. Kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Catur Rizky Musafar MPD. Dalam kegiatan kali ini saya akan mengobservasi hasil pembelajaran dari Pak Catur nih. Oke, Pak Catur gimana kabarnya? Sehat. Oke, sehat ya. Nah, salah satu kriteria saya dalam memilih Pak Catur ini dikarenakan Pak Catur melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari saya, tentunya otomatis untuk program pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya Pak Catur laksanakan itu akan membawa angin segar ya, angin segar dalam pembelajaran di SDN Bojong Salam nomor 1. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran nih Pak Catur, bagaimana persiapannya Pak Catur? Siap nggak? Persiapan untuk mengajar atau persiapan untuk mengajar tentunya. Untuk persiapan mengajar selalu siap. Selalu siap. RPP sudah siap? Modul ajar sudah siap. Modul ajar. Sudah kurikulum Merdeka menggunakan modul Oh iya, oh iya, oke. Kalau saya lihat untuk modul ajar yang sudah Pak Catur buat, ya, di dalamnya sudah terdapat capaian pembelajaran yang sesuai, di mana saya melihat di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang di kelas 5 nantinya. Ya, kalau boleh saya tahu nih Pak, apakah benar ya untuk capaian tujuan pembelajaran yang nantinya Bapak laksanakan itu salah satunya adalah peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gerak dasar passing bawah, terutama pada permainan bola besar seperti bola voli. Betul. Nah, kemudian kira-kira nantinya tantangan atau hambatan apa yang sekiranya akan muncul ya Pak untuk melaksanakan pencapaian dari tujuan pembelajaran tersebut? Ini kira-kira saja. Kalau hambatannya yang jelas pertama cuaca. Cuaca. Oh iya, oke. Karena kan olahraga selalu di luar, tidak mungkin di kelas. Oke. Terus yang kedua hambatannya yaitu siswa tidak membawa seragam. Siswa tidak membawa seragam. Oh, berarti dua ini yang menjadi kekhawatiran Pak Catur saat nanti mengajar. Kalau boleh saya garis bawahi, cuaca memang kita tidak bisa memperkirakan atau memprediksi. Kalau seragam ini Pak Catur, seragam mungkin ada kiat-kiat khusus yang nantinya sebelum pembelajaran ini dilaksanakan Pak Catur bisa mengkondisikan siswa agar semuanya membawa baju olahraga. Itu biasanya saya meng-share info ke grup kelas. Hari ini hari besok akan ada pembelajaran PJOK, jadi mewajibkan membawa baju olahraga. Oke, atau mungkin ketika sudah diinformasikan ada yang tidak membawa lagi mungkin? Ya mungkin ada. Lupakah apa? Oh iya, oke, share info ya tepatnya. Berarti mungkin untuk kalau boleh saya lihat ini Pak Catur memang sangat mempersiapkan dengan rapi, dengan teliti juga. Sekiranya paling lambat malamnya ya, malamnya untuk mengingatkan. Oke, itu solusi yang sangat tepat Pak untuk manajemen nantinya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya lihat dari modul ajar yang sudah Bapak buat, ini area pengembangan pembelajarannya sudah bagus Pak, di mana peserta didik ini nantinya akan mampu menerapkan gerak dasar passing bawah. Kalau boleh saya tahu, Pak, untuk gerak passing bawah ini apakah menjadi keterampilan yang memang diajarkan pada jenjang kelas 5 di semester ini Pak? Kalau untuk jenjang sudah pasti jelas, karena teknik dasar dalam bola voli itu yang utama itu passing. Passing itu ada dua, passing atas dan passing bawah. Nah, sementara kalau passing bawah tidak bisa, otomatis passing atas juga kemungkinan sulit. Oke. Karena paling sering dipakai itu passing bawah. Kira-kira nanti di kelas 5 ini untuk capaian ini kan berkaitan dengan keterampilan atau kegiatan siswa dalam mempraktekkan passing bawah tadi. Apakah ada kecemasan tersendiri ketika anak-anak melakukan? Biasanya kan passing antara lemparan itu sesuai dengan sasaran ataupun lemparan itu
tidak sesuai dengan sasaran. Kira-kira kiat-kiat Pak Catur nanti seperti apa untuk menghadapi hal seperti itu? Jika ada yang seperti itu kan kita sebelum itu mengoreksi dulu, melihat dulu, evaluasi, mencari masalahnya apa, lalu kita betulkan. Oke, mengevaluasi masalah. Nah, ini Pak, benang merahnya kita sudah ketemu Pak. Berarti ada strategi atau kiat-kiat di dalam modul ajar. Kalau saya lihat di modul ajar Bapak itu menggunakan model strategi PBL ya. Betul. PBL itu memang berbasis dari masalah yang muncul yang dihadapi siswa. Oke, ini sudah sesuai ya Pak. Dan ini merupakan model yang bagus dan sesuai dengan masalah yang dihadapi Bapak. Kemudian saya juga melihat adanya video interaktif atau video pembelajaran passing yang di sini Pak Catur sudah melaksanakan atau akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana si anak diberi kebebasan untuk mengamati video langsung, kemudian mengamati gerakan dari Pak Catur langsung, dan saya juga lihat di modul ajarnya ada beberapa praktek yang dilakukan oleh teman sejawat karena ada pembentukan kelompok di situ ya. Betul. Oke, berarti ini sangat luar biasa sekali Pak. Ada video secara teoretik, ada praktek dari guru langsung, ya, kemudian ada pembelajaran dari teman sejawat. Nah, ini Pak, kalau dalam penunjangnya nanti dalam pembelajaran kira-kira alat, media atau hal-hal yang dapat membantu Pak Catur selama pelaksanaan pembelajaran itu apa saja nih? Untuk alat-alat yang atau bahan yang untuk membantu pembelajaran yaitu yang pertama internet. Oke, untuk video tadi video, ya. Bagus. Laptop, terus proyektor, itu yang di dalam kelas, terus untuk speaker. Ini dua ya? Di dalam kelas dulu, kemudian ke Oke, bagus. Berarti diferensiasi ya Pak. Kita lihat ini kan sangat menarik ya, sangat menarik karena salah satunya ada pembelajaran di dalam kelas terlebih dahulu, kemudian di outdoornya. Biasanya kalau kita olahraga kan langsung di outdoor semua ya. Oke, bagus Pak. Ini untuk pembelajaran diferensiasinya sudah nambah. Terus kemudian apa lagi Pak? Kalau yang didapat Android, phone, kemudian net, kemudian gula, kemudian lapangan yang sudah dimodifikasi. Oh, berarti di sini ada modifikasi lapangan. Oke, menarik sekali ya. Untuk di sini kita sudah melihat persiapan Pak Catur dalam melaksanakan pembelajaran berbasis KSE, sosio-emosional siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi sangat banyak lagi, apalagi beberapa media, strategi, dan mode sampai lapangan pun juga dimodifikasi. Berarti ini menunjukkan bahwa integritas dari Pak Catur dalam melaksanakan pembelajaran ini memang berpihak pada siswa. Nah, seperti apa pembelajarannya? Kita simak kemudian. Oke, semuanya siap. Oke, semuanya siap, gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa hebat. Oke, semuanya siap, gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa hebat. Oke, Pak Catur minta kita kelas. Duduk doa. Ya, ini teman-teman.
gotong royong, integritas, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ramah, menyenangkan, integritas, berprestasi, berkarakter. Jaya, aku bisa. Oke, yes. Siap. 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 Anak kelas kita memang sempat. Unsur empati peduli lingkungan. Selalu semangat belajar, penuh kreativitas. Semangat memang selalu juara. Hebat. Kuat. Sehat. Itu yang paling belakang, BCJ, Abito, dan Becky. Semuanya, siapa yang hari ini berdebat? Abito. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Masuk semua ya? Oke. Kita duduk. Silakan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Pagi luar biasa hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran PJKK. Hari ini kita akan belajar mengenai permainan bola besar. Bola besar apa saja? Bola voli, basket, sepak bola. Bola voli, terus bola basket. Kita akan belajar namanya di sini Pak. Bola voli. Apa itu bola voli? Permainan bola besar. Permainan bola besar yang dimainkan 6 orang setiap kelompok atau setiap tim untuk mencetak poin melewati namanya permainan bola voli. Yang kedua, apa saja teknik dasar permainan bola voli? Teknik dasarnya passing, blok, servis, sama smash. Lebih spesifik lagi, servis juga ada dua. Apa saja? Servis bawah sama yang lebih detail lagi, passing juga ada dua. Passing atas dan passing bawah. Oke, kita akan belajar tentang passing atas dan passing bawah. Siapa yang sudah bisa melakukan? Jadi bisa dulu teman-teman maju ini. Posisi tubuh pertama siap, kemudian buka kaki selebar 3 kalian, kemudian jongkok. Setelah itu tangan atau kedua tangan diluruskan terus ke depan. Diam semua. Oke, bebas ya. Setelah diam, yang satu mau kanan atau yang kiri, bebas. Dilapisi.
masing bawah cara melakukannya. Udah. Sekarang passing atas. Masih sama, tegak, rambut kita. Tangan ke atas. Kalau kita dulu. Kemudian tangan membentuk diamond pattern. Nah, lihat, nanti mainnya perbulangan. Kalau mau tinggi di main situ. Kalau main pendek pakai perbulangan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup, terima kasih. Selesai. Sudah. Oke, sekarang kita mempraktekkan tapi menggunakan metode permainan. Oh, Tiara berdiri. Ya, berdiri. Rasakan. Oh, dua tangan jalan. Dua tangan jalan. Jalan. Tegap, ya. Begini. Ya, mengangkat dari kepala dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak hitung. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5.
sisanya lidah merah hijau. Ngaduk apa? Betul. Iki to, Ra. Cara mainnya sih Mar, kalian cukup bawa kasihnya ke depannya, nanti depannya bagian oke, siap, lurus jalan
Maju ke depan. Ini terus. Jangan kena pucuan. Ini nih. Ayo, yang kedua selesai. Ya, depan. Memang ya. Lebih gede ya. Sekarang level 3 mulai yang merah ngelempar, yang oranye menerima. Dikembalikan contoh. Abah kamu lempar ke lempar dulu. Ayo lempar. Nanti gantian. Go. Belakang. Kamu belakang, Mas. Yang lempar sini, lempar nasi merah. Kira-kira izin tapi pas. Stop, jangan. Dan orang yang lempar. Orang yang lempar. Go. Oke, tiga belakang aja. Ayo. Jangan kena pucuk, isi loh. Gak apa kamu kena ini kok. Gak ada yang lihat kok. Yuk. Jangan. Kamu ini loh.
Itu piye kuwi? Sana loh. Laura, kamu tak gimana? Masih level 1 gampang. Dari bawah ke atas. Ready? Pak, berarti gini kok, Pak? Dari bawah ke atas level biasa. Oh. Ini aku loh, Pak. Mantap. Jun. Mantap. Gimana? Yuk. Jalan. Dari bawah ke atas. Good. Loki, dari bawah. Dari bawah ke atas, lempar bawah. Wah. Oh, lebih tinggi. Dari bawah ke atas. Terus. Parah lu deh. Sudah sana belum? Ayo. Good. Masih aman. Yang top dulu. Bola merah, kasih bola merah. Level 2. Pakai situ ya. Wah, itu masih isi tuh. Masih isi. 1, 2. Wah, masih dulu ke atas. Terus. Jangan ditahan, langsung diangkat. Langsung diangkat. Buka diamond. Terus. Good. Terus. Set. Dikasih terus. Jalan. Berarti menang terus ya, Pak? Nonton terus. Terus. Ayo.
Stop. Sekarang level 3. Terus yang merah lempar bola dulu. Setelah lempar ke belakang loh, tiga nyebrang ke belakang nanti gantian. Contoh, bola atas ya. Yang oranye langsung ke atas, yuk. Yuk. Lagi. Gigi lagi. Bola lagi. Nah, terus kembali. Yuk, ready. Ke belakang Martin. Nah, bagian lemparnya gantian. Yang lempar ke merah. Kasih ke atas. Ulangi lagi. Kalau belum pas ulangi. Lompat terus. Yes. Tinggi. Sekarang gantian bola di oranye. Yuk. Biarin bagian depan, yang bagian belakang boleh dibuka, taruh di situ. Bagian depan pun bolanya taruh pun, taruh ke situ, taruh ke situ. Jadi satu. Ya, ayo duduk. Habis duduk nanti kita istirahat. Ayo duduk. Cewek sini cewek. Kaki lurus. Apa jadi enggak. Orang itu udah lihat. Kita mulai kepala ron. Oke. Ya, semuanya siap, siap. Kaki diluruskan. Koki, ini dulu. Jangan, bola. Bapak sama
kita belajar apa? Permainan bola besar, yaitu voli. Siapa yang tahu voli itu apa? Permainan bola besar yang dimainkan oleh 6 orang setiap tim mencetak poin melewati ada pertanyaan di materi hari ini? Tidak ada. Siapa yang bertanya? Apa? Oke, teknik dasar bola voli itu ada smash, passing, blok, dan servis. Itu ya, kan? Lagi apa? Cara melakukan passing bawah. Ayo Mas Kosan tadi. Apa? Aduh apa? Posisi tubuh dibuka ya, kakinya. Tengok, tangan lurus. Salah satu lepas, salah satu melapisi. Paham? Nanti cara mainnya diangkat dari bawah ke atas. Perkenaan ini ya, jangan pucuk. Paham? Dan ditanya lagi. Kalau tidak ada, satu mau tanya. Induk organisasi bola voli apa induk? Induknya bola voli Indonesia? PBPSI. Perpanjangan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Paham ya? Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang adu laras, tarik. Tarik. Lurus. Tarik, tarik, teriak. Ini kita kelas. Siapa berdiri, tos. Kalau pada tujuan siapa, maka kalian jawab SD buku Jaya. Ini siap? Siapa kita? Nah, setelah kita saksikan tadi pembelajaran yang sudah Pak Catur laksanakan mengenai pembelajaran menggunakan strategi PBL pada gerak dasar voli tadi ya, untuk passing bawah tadi. Nah, sekarang saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Gimana nih Pak perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Seru, menyenangkan. Oke, pastinya ya, karena memang terlihat di videonya sangat menyenangkan, sangat interaktif. Nah, ini akan saya kaji nih Pak untuk beberapa aspek dan strategi pengembangannya. Salah satunya pada saat kegiatan pendahuluan ini Pak Catur sudah melaksanakan orientasi terhadap peserta didik. Saya lihat pembelajaran KSE atau pembelajaran berbasis sosio-emosional siswanya sudah terlihat dari awal pembelajaran, di mana Pak Catur mengkondisikan siswa dengan berdoa, kemudian ada yel-yel tadi, ya ada yel-yel, tepuk-tepuk, sehingga siswa ini memiliki interaksi dan fokus terhadap
apa-apa yang akan disampaikan Pak Catur. Nah, kira-kira nih Pak Catur, menurut panjenengan sendiri bagaimana perasaan Pak Catur setelah mampu mengkondisikan siswa agar mendengarkan arahan atau instruksi pada saat pembelajaran akan dilaksanakan? Pastinya nyaman ya Pak. Nyaman. Untuk menyampaikan materi kita tuh siswa juga bisa. Lebih fokus. Oke, mungkin di lain waktu apakah ada treatment khusus atau mungkin yel lain atau mungkin Pak Catur menggunakan metode lain agar siswa ini sebelum pembelajaran dilaksanakan mereka bisa fokus dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Catur laksanakan. Mungkin ada tepuk baru lagi. Tepuk baru gitu. Banyak variasi. Banyak variasi. Oke ya, tentunya masih dalam ranah gerak-gerak kinestetik tadi ya. Betul. Bagus sekali. Karena memang sangat cocok ini. Kemudian kalau saya melihat dari kegiatan inti, dari cara mengorganisasikan peserta didik tadi sudah muncul, terus membimbing penyelidikan juga sudah muncul, kemudian mengembangkan karya juga sudah muncul. Dari awal pembelajaran mereka diberikan video pembelajaran, Pak Catur memberikan praktek langsung, Pak Catur memberikan arahan untuk membentuk kelompok, dan semuanya sudah terlaksana. Nah, tentunya ini butuh strategi PBL yang sangat di luar kepala aja Pak untuk menangani siswa-siswa yang masih belum terkondisikan. Nah, kira-kira tadi untuk hambatan yang saya amati, beberapa siswa mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan kelompok. Ada beberapa siswa yang memang pilih-pilih teman Pak. Nah, kiranya untuk pembelajaran selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Catur dalam memberikan solusi untuk masalah ini? Mungkin untuk pengelompokan saya rasa random besok acak. Oh, proposing random sampling. Oh ya, saya tahu. Random, acak. Apakah ini perlu juga untuk teman-teman yang sudah bisa passing bawah atau sama sekali belum bisa atau bagaimana nanti? Ya, kalau tidak ya kita cari yang mana yang bisa. Terus satu kan ada 4 kelompok. Jadi satu kan intinya setiap kelompok tuh ada yang bisa nanti untuk mencontohkan. Oke, berarti di sini setelah nampak ya Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang memang berpusat pada siswa. Jadi Pak Catur tidak mengelompokkan semuanya yang bisa, tapi memang membagi merata di masing-masing kelompok tadi supaya nanti bisa mengajari teman-teman yang lain. Sangat bagus sekali. Untuk saya lihat tadi untuk diferensiasi kontennya ya, terutama video pembelajaran yang diberikan sudah terlaksana dengan baik. Dan untuk di dalam pembelajaran Pak Catur menerapkan kebebasan dalam siswa-siswi untuk memilih gerakan passing bawah mana yang mudah diamati dari video pembelajaran, peragaan langsung, ataupun mereka bisa bertanya dengan teman yang sudah bisa ya tadi. Nah, ini adalah pembelajaran diferensiasi konten yang memang telah nampak dalam pembelajaran Pak Catur. Nah, untuk dalam pengembangan karya sendiri tadi saya sudah melihat beberapa perbedaan atau produk yang sudah Pak Catur aturkan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah memodifikasi lapangan. Tadi saya lihat untuk garis tepi terakhir untuk passing bawah tadi sengaja dimajukan. Nah, sampai. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira alasan utama Pak Catur melaksanakan itu bagaimana untuk pembelajaran di kelas 5? Maksudnya tujuannya? Tujuannya dimodifikasi lapangan sedemikian rupa, Pak. Tujuan modifikasi lapangan tadi itu untuk apa namanya, agar jauh lebih mudah melakukannya dan lebih percaya diri. Oh, berarti di sini untuk target capaian Pak Catur bukan semata-mata poin terlebih dahulu, tapi yang penting anak bisa. Oh, berarti gerakan dasar pastinya. Oke. Karena di SD itu kan bukan prestasi, tapi pembinaan untuk yang penting kalian tahu teknik dasarnya. Teknik dasarnya. Oke, wah ini perlu dicontoh dulu ya. Jadi untuk pembelajaran SD itu memang terkadang banyak
Bapak Ibu guru yang melupakan capaian tujuan pembelajaran dasar dulu, semuanya berawal dari dasar dulu, baru kemudian ke pengembangan tingkat lanjut. Nah, ini memang perlu dicontoh sekali pembelajaran diferensiasi seperti inilah yang seringkalinya terlupakan oleh bahkan saya untuk guru kelas ini terkadang juga mengabaikan untuk teknik-teknik dasar seperti ini. Oke, ini sangat bagus sekali dalam dunia pendidikan ya untuk pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi produk mampu merombak yang memang ini out of the box Pak, dengan menampilkan versi lapangan di mana lapangan ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, baik mungkin itu lompatan, kemudian power atau tenaga dari siswanya. Yang penting siswa ini termotivasi bahwa saya sudah melaksanakan dengan benar. Nah, ini perlu diapresiasi sekali untuk usahanya Pak Catur dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini Pak, jadi tadi sudah muncul ya untuk pembelajaran diferensiasi konten menggunakan sumber belajar yang berbeda sudah muncul. Pembelajaran berdiferensiasi proses juga sudah, dengan mempraktikkan gerakan passing bawah yang melakukan evaluasi gerakan. Nah, ini yang paling menarik adalah modifikasi lapangan yang merupakan modifikasi dari Pak Catur sendiri dalam menghadirkan program yang berbeda saat pembelajaran. Nah, untuk di akhir proses pembelajaran ini saya mengamati bahwa analisis masalah belajar siswa mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu Pak Catur sudah melaksanakan evaluasi dengan baik, di mana tadi kalau tidak salah saya melihat ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, ini untuk penilaian tertulis itu sudah muncul, kemudian adanya remedi dan pengayaan. Nah, di sini yang belum saya lihat atau yang belum saya tampak gambarannya adalah remedi pengayaan. Nah, kira-kira nanti untuk capaian siswa sendiri apabila penilaian atau evaluasi tertulis ini tidak mencapai KKM. Nah, nanti pengayaan dan remedinya seperti apa Pak Catur? Mungkin kalau untuk remedi itu langsung praktek lagi. Langsung praktek. Apakah tidak ada tertulis lagi? Tidak. Oke, berarti difokuskan untuk gerakan praktek. Oke, baik. Nah, kemudian untuk konsistensi sendiri Pak, apabila praktek sudah dilaksanakan dan siswa ini ternyata masih belum bisa lagi Pak, bagaimana Anda menjaga konsistensi dalam memberikan evaluasi? Padahal evaluasi ini kan tujuan sebenarnya adalah memang memberikan evaluasi terhadap beberapa kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Itu gimana Pak? Kalau siswanya masih belum bisa, ya betul. Saya akan mungkin pertama mengulanginya lagi, mereview lagi dari awal apa yang kurang, menurut saya yang kurang untuk siswa tidak tersampaikan apa yang kurang, terus nanti kita koreksi, kita ulangi lagi ke pertemuan selanjutnya, kita coba lagi kalau anak itu sudah bisa. Baik, ini luar biasa sekali ya, strateginya sudah terancang dengan rapi sehingga nanti pembelajaran yang dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya bisa lebih optimal lagi. Nah, kira-kira harapan dan kiat-kiat Pak Catur sendiri dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi PBL, apakah ini nantinya akan diterapkan juga dalam materi-materi lain? Pastinya iya. Oke, pastinya iya. Nah, ini sedikit catatan ya Pak untuk pembedaan atau pengkategorian dalam pembelajaran Bapak itu sudah muncul sekali. Bukan Pak Catur menspesialkan atau mengkhususkan satu anak, tapi memang di sini Pak Catur menggunakan pembelajaran memfasilitasi anak sehingga anak tersebut dapat memiliki kebebasan dalam mengakses segala sumber belajar yang sudah Pak Catur dilaksanakan. Nah, seperti itu mungkin untuk supervisi yang sudah saya amati ya dari pembelajaran Pak Catur. Nah, untuk setelah ini mungkin dari aspek pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Adarul Azhar dari SDN Bojong Salama 01. Saya merupakan peserta CGP Angkatan 11. Tentunya kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Eri Handayani. Kemudian di sebelah saya ada Bapak Catur Rizky Musyafa. Nah, gimana kabarnya Bu Eri?
Oke, sudah terlihat ya Bu, sumringah sekali nih. Gimana kabarnya Pak Catur? Alhamdulillah luar biasa. Iya Pak Catur, ini kita punya kesempatan lagi bertemu lagi di sini. Saya membawa Ibu Erni selaku yang akan memberikan supervisi terhadap pembelajaran yang sudah kita amati kemarin. Nah, Pak Catur, tujuan saya nanti untuk kedepannya ini adalah mengobservasi dari rangkaian pembelajaran yang sudah Pak Catur laksanakan. Kemarin kita di praobservasi kan, pra pembelajaran kita sudah melaksanakannya. Kemudian proses pembelajaran juga sudah saya amati dengan baik. Luar biasa. Voli ya? Voli. Oke. Nah Pak Catur, untuk mengawalinya saya pengen tahu sih bagaimana sih perasaan Pak Catur setelah kemarin melaksanakan pembelajaran tersebut. Sangat puas sih. Sangat puas dan bahagia, terus ya, karena semua peserta didik itu aktif dalam melakukan kelas 5 ya? kelas 5. Aktifnya itu seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu kesan-kesan Bapak setelah mengajar praktek passing bawah, gimana Pak? Boleh diceritakan sedikit kemarin? Maksudnya dalam arti aktif. Aktif ya? Ya, anak-anak itu aktif, misalnya ada ya siswa yang bisa passing bawah, kemudian saya memberikan kesempatan anak yang di situ untuk memberikan contoh ke teman-temannya melakukan gerakan passing bawah. Setelah itu anak-anak mencobanya semua, itu kan namanya sudah aktif juga. Kemudian setelah itu menggunakan bola. Oke. Selalu berpasangan dan aktif gerak. Oke, kalau kemarin ya saya amati itu memang proses tersebut sudah Pak Catur lakukan dengan baik, dan itu memang bidang yang sudah Pak Catur kuasai ya. Untuk passing bawah, passing atas mungkin jenengan lebih tahu daripada saya, sehingga saya lihat ini memang beberapa penerapan yang sudah Pak Catur laksanakan itu sudah dimengerti baik oleh siswa maupun peserta didik yang lain. Tidak hanya satu kelas, ini 2 kelas kemarin ya Pak. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Pak, dalam pelaksanaan kemarin kan saya melihat ada beberapa memang pada saat pembelajaran itu berlangsung dan di tengah pembelajaran memang ada sedikit kendala Pak. Saya lihat itu kok. Iya ya, untuk ukuran lapangan kita ya, karena ini kan kita juga menyesuaikan dengan sarpras ya, kebetulan Bapak Catur ini kan juga sarpras. Saya lihat ada sesuatu hal yang menarik nih kemarin untuk lapangan itu diapakan sih Pak sebetulnya? Saya ingin tahu. Karena di lapangan sekolah kita ini itu garisnya dan lubang tiang itu salah. Oh, okay. Harusnya yang ada ke utara, tapi ada pensi jenisnya. Oh, jadi itu saya enggak Pak itu. Jadi saya mau enggak standar ya Pak. Kalau salah takam gitu jauh. Jauh. Jadi saya memodifikasinya menggunakan tali rafia bisa, pakai pun untuk garis lebih enak lagi, dan kalau bolos pakai laban. Oh, laban. Memodifikasi lapangan dan diperkecil sesuai kemampuan anaknya. Maksudnya jangkauan tembakannya. Nah, ini merupakan terobosan yang luar biasa sekali, karena biasanya kan kalau saya lihat dari pembelajaran guru-guru olahraga itu kan biasanya kalau sarana prasarannya itu sudah mentok di situ kan Pak, biasanya kan itu benar-benar mereka hanya menggunakan. Tapi di sini saya lihat dengan baik Pak Catur itu mampu untuk menggali lagi dalam artian disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, yang saya cermati itu ini adalah poin positif sekali buat Pak Catur untuk pengembangan berikutnya, karena bukan hanya dari dari segi pembelajaran, namun di sini juga Pak Catur juga memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu melihat sarana prasarana yang ada disesuaikan. Bisa dilihat tadi saya lihat dari videonya kan jangkauan tembak, karena memang ada kan perbedaan antara jangkauan tembak dari anak SD dengan dewasa. Itu SD dulu putra putri. Oh iya, berarti ada perbedaan antara putra dan putri. Perbedaannya seperti apa Pak kalau bisa? Biasanya kalau putri itu lebih lemah.
lebih rentan lah gitu, masih kurang percaya diri. Nah, berarti kalau ini Pak Catur sudah menemukan salah satu tantangan atau mungkin boleh dibilang itu hambatan, tapi itu tidak membuat Pak Catur untuk kesusahan dalam melaksanakan pembelajaran, pasti ada solusinya. Nah, gitu. Kira-kira kalau boleh tahu ini idenya dari mana ya Pak? Saya karena apa namanya mengikuti KKG itu juga apa namanya saling ketemu olahraga, saling berkomunikasi, sharing untuk itu. Terus yang kedua dari media sosial, dari YouTube, dari TikTok, dari WhatsApp apa segala lah. Terus yang ketiga itu dari PKG PJOK. PKG PJOK dan ini belum selesai. Kita berusaha saling saya cegibut dengan PKG. Kebetulan tugasnya semua kita sama. Oke, bagus sekali. Nah, di sini kan saya sudah menangkap ya Pak, tadi tidak hanya sendiri, ternyata sumber-sumber inspirasi dari Pak Catur ini untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi itu tidak hanya menggali dari potensinya dirinya sendiri, akan tetapi di sini Bapak mampu memanfaatkan bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar. Tadi ada PKG, kemudian ada AKG, kemudian ada Pombel juga, itu juga Pak Catur laksanakan dengan baik. Dan sisi positifnya adalah memudahkan kami untuk mengobservasi. Ternyata sampai dibuatkan video juga, saya bisa mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran. Nanti bisa ditonton ya di kanal YouTube Pak Catur Rizky Musafat. Itu ada untuk pelatihan-pelatihan. Ternyata saya juga lihat Pak Catur memberikan inovasi baru, memanfaatkan literasi digital atau kemampuan literasi digital anak untuk mengakses ke sana. Jadi di sini kalau saya terjemahkan itu tidak hanya berupa keterampilan praktek ataupun keterampilan di lapangan, tapi Pak Catur juga memfasilitasi si anak agar belajar tanpa ada hambatan uang dan waktu. Jadi bisa dipelajari kapan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Biasanya kalau kita olahraga kan kita ketemu sama anak praktek langsung selesai. Tapi di sini ada berupa tindak lanjut yang Pak Catur laksanakan. Nah, kalau boleh tahu Pak Catur, biasanya saya perhatikan dari pembelajaran Bapak Ibu itu, satu pembelajaran memang terlaksana dengan baik. Tapi biasanya untuk menjaga konsistensi, Pak. Menjaga konsistensi itu di mana peserta didik maupun Pak Catur juga dalam menyajikan pembelajaran bagi siswa itu memiliki pembelajaran yang bermakna. Apalagi dengan kemampuan siswa yang memang berbeda-beda. Nah, ini kira-kira Pak Catur untuk menjaga konsistensi ini bukan hanya di satu materi, misalkan materi politik, tapi bisa di kelas lain atau materi yang lain, pasti akan menemukan tantangan dan gimana kiat-kiatnya. Kalau untuk konsistensinya pasti tetap ya, karena belajar kita menggunakan PBL. Menurut saya dari modul belajar itu pasti kan sudah ada urutannya ya, dari singkat 1, singkat 2, singkat 3 dan seterusnya. Insya Allah konsisten dalam mengaturkan. Oh ya, tadi disinggung PPL, ini menarik sekali. Dengan pembelajaran yang sudah Pak Catur laksanakan kemarin, saya melihat secara tidak langsung Pak Catur sudah melaksanakan pembelajaran yang memiliki pendekatan KSD sosio-emosional pada siswa. Saya lihat beberapa tepuk, beberapa nyanyian, kemudian beberapa ada lagi yang memang itu sudah sangat baik sekali. Itu juga ternyata bisa dilaksanakan di mata pelajaran PJOK. Nah, sedangkan ini Pak Catur kolaborasikan dengan strategi pembelajaran PBL, Project Based Learning ya. Berarti kalau kita sebut project, berarti ada yang namanya produk dari siswa. Nah, kira-kira produk yang sekiranya Pak Catur harapkan setelah pembelajaran ini bagi siswa sendiri apa? Siswa mampu melakukan inovasi baru itu. Oke, teknik ya. Teknik dasar, terus tahapannya bisa menjelaskan dari ilmu pengetahuan teori dan prakteknya. Ketiga, mungkin bisa anaknya di rumah atau nanti ada tugas membuat lapangan
Oh, dimodifikasi. Nah, ini menarik sekali Pak. Kalau kemarin saya cross check juga langsung setelah pembelajaran dari Pak Catur kemarin. Ini beberapa anak kelas 5 itu ternyata membuat makalah kalau tidak salah ya untuk presentasi ya. Beberapa makalah yang mungkin itu menerapkan ajaran-ajaran atau keterampilan yang sudah Pak Catur ajarkan. Kalau saya lihat dari kesimpulannya, ini titik terberatnya adalah itu enggak sih Pak, selain teknik ini paling tidak mereka mengetahui dasar passing itu bisa diceritakan lebih lanjut gimana? Maksudnya itu saya kemarin lihat dari proses refleksi pembelajaran Bapak itu ada beberapa murid yang membuat ya seperti pretest atau makalah seperti itu. Memang salah satu indikator penilaiannya adalah melakukan passing bawah dengan baik. Nah, setelah saya padukan dengan pembelajaran Bapak, ternyata bukan hanya teknik dasar, bukan hanya poin saja yang diajarkan, tetapi lebih ke pemahaman bagaimana melakukan passing bawah dengan baik. Itu mungkin proses dari penugasan seperti post-test atau pretest. Oh iya, pretest bisa dijelaskan. Ya, yang tadi saya sebutkan, setidaknya itu anak tuh mampu dari pengetahuannya, bisa dan mampu dan bisa melakukan gerakannya. Jadi sebelum pembelajarannya, misalnya nih hari ini kita kasih bawah, kita masuk, kita pendahuluan seperti biasa, nyanyi-nyanyi, terus berdoa dan absensi dan lain-lain. Kita tanyakan materi yang sebelumnya, kemarin kita belajar apa, mereview kembali, terus kita tanyakan lagi apa yang ada ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, kita dites awal dulu untuk anak, kemampuan anak kita terhadap pengetahuan tentang passing bawah itu seperti apa. Ada teori terlebih dahulu. Setelah anak mengerjakan tes, kemudian kita menanyakan pembelajaran itu atau menjelaskan pembelajaran itu. Kalau saya kemarin menggunakan video dari passing bawah itu ada caranya, terus teknik dasar dari bola voli itu saya jelaskan satu-satu, kemudian anak sudah jelas, sudah ada yang jika ada yang ditanyakan, jika tidak kita langsung ke praktek lapangan. Setelah praktek lapangan kita memberi contoh, terus benar-benar mengerjakan selesai, kemudian kita memberi lembar kerja lagi soal yang tes lagi. Kita suruh anak itu mengerjakan kembali apakah ada perbedaannya. Jika misalnya pretest itu anak masih belum bisa atau masih salah, berarti belum paham tentang materi. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata solusinya bisa saya tangkap di sini Pak Gatot sudah merencanakan tersebut matang-matang sekali ya, dari tahap awal memberikan pretest, teori, kemudian prakteknya. Nah, yang saya lihat lagi dari pembelajaran Pak Catur di sini ada beberapa keterampilan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, sedangkan yang saya perhatikan ketika Pak Catur melaksanakan pembelajaran, ada video kemudian keterampilan yang diajarkan ini memang antara satu anak dengan anak yang lain kan berbeda-beda. Kalau saya lihat dari kemampuan si anak cowok dan cewek ini bukan bias gender ya Pak. Kalau kita bicara kan kita membicarakan tentang kemampuan antara cowok dan cewek ini kan berbeda, atau siswa dan siswi itu kan berbeda. Nah, boleh bisa dijelaskan terlebih lagi, karena ranah yang saya amati ini Pak Catur secara tidak langsung itu sudah menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi, bukan membedakan murid dengan keterampilannya, akan tetapi capaiannya tadi. Nah, bisa diceritakan Pak cara penanganan Bapak terhadap kemampuan atau perbedaan kualitas dari keterampilan siswa dalam melakukan passing bawah? Kalau untuk kemampuannya itu kita memberi contoh. Sudah memberi contoh, anak melakukan, terus kemudian kita kan pembelajaran materinya kan bertahap, level 1, level 2, level 3 berlevel. Nah, perbedaan antara di jenjang level tersebut apa? Jika anak itu sudah bisa melakukan, misalnya level 1 membawa bola seperti ini, level 2 kita tampilkan karena berarti tidak semerta-merta langsung kita passing bawah, tidak, tapi bertahap. Berarti tahapan ya, berarti di sini seperti manusia ya Pak, dari merangkak dulu, kemudian
berjalan kemudian baru berlari. Ini luar biasa sekali ya. Kalau boleh tahu Pak, ini pertanyaan terakhir mengenai aktivitas pengembangan yang akan Bapak laksanakan setelah melakukan pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan, kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya, dan mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa mendukung Bapak dalam mengembangkan aktivitas tersebut. Aktivitas pengembangan itu seperti mungkin setelah diberlakukannya ini mungkin Pak Daru Pak Catur bisa apa ya namanya menggunakan fasilitas-fasilitas ataupun lembaga lain untuk mengasah bakat si anak tersebut, mungkin talenta seperti itu. Untuk pengembangan ini itu karena kita dulu SD ya, kita hanya mengajari dasarnya saja. Kalau untuk keterampilan itu kan juga ya, saya berharap sih anak-anak setelah pembelajaran poli, misalnya poli ini, wah anak ini tertarik sama poli, jadi saya bisa menyalurkan ke klub atau tim. Oh, berarti ada rekomendasi. Misalnya poli kan ada di klub juga ada, di Banyuwangi ada. Terus jika anak itu senang bola, nanti bisa ke saya. Karena saya pelatih. Nah, kira-kira membutuhkan waktu atau jangka waktu yang memakan atau menyita Pak Catur dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, nggak Pak? Mungkin bisa diceritakan kurang lebihnya dalam memilih atau memilah anak-anak yang memang berpotensi dalam olahraga tanda kutip voli seperti ini kan. Aktivitas di luar pembelajaran bisa Pak Catur laksanakan, misalkan seperti latihan rutin mungkin, atau mungkin Pak Catur melaksanakan atau menyeleksi terlebih dahulu kemudian disalurkan. Nah itu seperti apa Pak? Kalau untuk kalau kita ya karena saya hanya melihat pembelajarannya saja ya, maksudnya dalam arti itu saat mengajar saja. Ya, jadi tidak bisa full melihat dalam arti itu kemampuan seutuhnya itu belum bisa. Kira-kira ada nggak Pak rencana ke depan untuk memberikan atau mengedukasi mereka bahwa ini anak-anak punya potensi nih untuk sekedar cari keringat yuk? Mungkin kalau ada lomba. Kalau ada karena masalah kita kan masih apa namanya belum ada bola voli. Nah ini malah lebih bagus, sesuatu yang belum ada kita adakan dengan sesuatu yang konsisten seperti itu ya. Dari mungkin kekonsistenan ini mungkin kita mendapatkan dukungan mungkin dari bapak ibu lain, kepala sekolah, atau mungkin dari yang lain. Semoga ya, semoga ini menjadi aktivitas pengembangan yang bisa dilaksanakan di SDN Bojong Sawangan 1 ya Pak. Paling tidak saya tunggu terobosannya, atau mungkin satu tim voli dari putra maupun putri dari SDN Bojong Sawangan 1. Nah, sekiranya cukup, mungkin ada kesan-kesan atau mungkin ada yang ingin Pak Catur sampaikan mungkin kepada saya atau kepada anak-anak peserta didik kita tentang pembelajaran yang sudah Pak Catur laksanakan di materi bola besar bola voli. Pesannya Bapak Guru dari saya itu semangat mengajar. Oke. Itu ya. Jangan pantang menyerah. Oke, aduh Pak, siap Pak. Saya nggak pantang menyerah. Aduh, sesekali boleh lah istirahat. Oke, sekali aja ya. Iya sekali. Terus untuk anak-anak selalu belajar itu tidak tahu tempat. Artinya itu mau di mana saja selalu belajar. Mau kalian mau minum itu juga belajar, mau mandi juga belajar, mau makan juga belajar. Sama itu proses belajar semua. Nah, seperti itu mungkin beberapa percakapan atau beberapa diskusi yang sudah saya laksanakan dengan Bapak Catur Rizky Musafar. Ini pesan Pak Catur ya, semua itu perlu proses pembelajaran dan proses atau keinginan kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Oke, terima kasih. Kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.